mengawali, acara ini kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak Ibu, Alhamdulillah semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan juga Prof. Darwan kita semua sehingga bisa mengikuti acara peer teaching hari ini dengan semangat, dengan sukses begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang Oke, jangan lupa untuk merekam hingga akhir komentar dari instruktur. Eh, Waktu dan screen disilakan, Bapak. Bentar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat pagi Bapak Ibu. Baik, kan ini ruang kelas, jadi Anda sekalian, anak-anak, ini ada pertemuan yang kedua yang kami sampaikan pada hari ini, di mana pada pertemuan pertama sudah disampaikan juga tentang konsep, ya, konsep makanan dan minuman. Apakah hari ini Anda sudah sarapan semua? Karena Belum, kalau Pak. Anda belum sarapan, Ya, Pak. khawatir nanti Anda ada yang ngantuk, konsentrasi, Belum, Pak. Masih Ya, segar, Pak. Pak. ya, Dan main sarapan. HP, main segalanya, ya, konsentrasi pecah. Mohon Anda semuanya konsentrasi pada materi, ya. HP semuanya dimatikan, dimasukkan dalam tas masing-masing, dan Anda bisa konsentrasi penuh, ya. Oke, baik. Untuk materi ini sebenarnya Anda harus punya dasar di awal, ya. Sebelum memasuki materi yang saya sampaikan ini, Anda sudah punya dasar di awal di semester 1 bahwa Anda sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu sanitasi. Di situ lengkap. Salah satunya ilmu tentang higien dan sanitasi pangan, ya. Dan di pertemuan satu juga sudah Anda sampaikan oleh Pak Agus, ya, koordinator mata kuliah, bahwa dia juga menyampaikan tentang prinsip dan konsep bikin sanitasi pangan. Baik, hari ini saya akan menyampaikan khusus tentang pencemaran makanan, ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu Anda bisa memahami jenis-jenis makanan, ya. Jenis-jenis cemaran makanan Anda harus tahu apa aja itu jenis-jenis cemaran makanan. Yang kedua, memahami dan menjelaskan tentang konsep proses terjadinya pencemaran, ya, pencemaran pada makanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan kandungan bahan pencemar yang ada pada makanan. Ini kita lakukan di lab nanti, ya. Dan metode yang akan disampaikan nanti pada ceramah ini yaitu mahasiswa memahami konsep, ya, konsep pencemaran, jenis pencemaran, dan pemeriksaan laboratorium. Kita adakan diskusi juga tentang proses pencemaran dan jenis cemaran nanti, ya. Dan praktikum ini kita laksanakan nanti setelah kita selesai pemberian materi ini, kita langsung melakukan praktikum karena waktu hari ini cukup panjang, ya, dari pagi sampai siang, sehingga nanti sekitar jam 10 kita mulai ke praktikum. Baik, ini saya sampaikan arti penting tentang pencemaran makanan dan minuman. Kenapa? Karena pencemaran makanan dan minuman itu sangat penting kita ketahui. Ada tiga yang ada dalam pencemaran makanan itu. Yang pertama yaitu pencemaran fisik, ya. Ini secara fisik terlihat kalau Anda lagi makan di restoran, Anda makan di rumah makan, kelihatan ada rambut itu secara fisik, itu kelihatan sehingga Anda tidak akan jadi makan. Tapi ada juga pencemaran fisik nggak Anda lihat, ya, seperti kerikil, ya, atau pecahan kaca, nggak Anda lihat. Setelah Anda punya, muncul, krek, wah ini ada kerikil. Itu cemaran makanan. Sehingga apa yang Anda punya dibuang. Gitu, ya. Itu pencemaran fisik. Ya. Yang berbahaya lagi pencemaran fisik ini kalau memang nggak pernah pada saat Anda makan tidak melihat bahwa ada pencemaran fisik karena apa ya, tertutup oleh lauk semuanya sehingga tertelan, ada nicis tertelan, isi nicis. Itu penyebab fisik sehingga menyebabkan kerongkongan atau
luka, ya, itu pencemaran fisik. Ada juga pencemaran biologis. Apa itu pencemaran biologis? Itu biasanya disebabkan oleh bakteri. Banyak bakteri yang mencemari makanan, ya. Itu penting sekali ini. Tapi kalau pencemaran bakteri tidak dapat Anda ketahui dengan mata, tidak dapat Anda rasakan dengan tidak dapat cuma bisa dirasakan dengan adanya bau, ya. Oh, bau, oh ini sudah mulai teksturnya sudah mulai lembek. Nah, itu pencemaran fisik yang disebabkan oleh mikrobiologi, ya. Karena kenapa? Karena mikrobiologi di situ mulai melanggar perkembangan untuk pembelahan diri yang cukup banyak, sehingga itu bisa berupa bau, berupa lendir, itu berupa tekstur yang berubah, itu ya. Seharusnya keras sudah mulai lunak, itu sudah terjadi banyak bakteri sudah berkembang biak di situ. Sedangkan untuk pencemaran kimia, ini juga Anda harus ketahui, kimia itu nggak bisa dilihat dengan fisik, ya. Tidak bisa dilihat juga dengan bau. Tidak bisa dilihat dengan tekstur bentuknya. Tidak bisa itu kalau kimia. Jadi kimia gimana? Tidak ada. Taunya Anda keracunan aja. Tentunya pestisida. Anda ada makanan masuk ke pestisida, tidak ada pestisida. Bau racun, bau minyak, tidak ada. Ya. Contohnya juga borak, formalin, ini tidak ada. Anda beli tahu yang mengandung borak, gitu ya. Itu itu sengaja itu dimasukkan. Kalau tahu mengandung borak itu sengaja oleh produsen tahu disengaja dia masukkan formalin. Nah, sehingga produknya lebih awet gitu. Nah, ya. Atau rodamin, ya. Rodamin ini untuk kerupuk-kerupuk biasanya, pewarna-pewarna itu sengaja itu dipakai, ya. Ya, biar menarik, ya. Tapi itu ada bisa dirasakan tidak. Ini efeknya pada organ tubuh nanti sekian tahun terjadi apa? Entah kanker, entah itu. Nah, itu. Oke, itu sekedar ulasan ya untuk arti pentingnya pencemaran makanan dan minuman yaitu fisik, biologis, dan kimia. Nanti Anda ada tugas individu yaitu buat rincian gejala-gejala yang timbul ya akibat cemaran tersebut. Nah, kalau fisik gejalanya apa? Kalau biologis gejalanya apa? Kalau kimia gejalanya. Oke, sampai di sini saya kasih quiz dulu. Apa yang Anda tahu dalam benda Anda atau dalam pemikiran Anda apa itu pencemaran? Ada yang bisa jawab? Apa itu pencemaran makanan? Silakan. Silakan. Ada yang bisa jawab? Eh, kontaminasi mungkin ya Pak ya. Oke, kontaminasi. Apa lagi? Ya Pak, coba jawab. Ya. Mungkin pencemaran makanan itu masuknya zat asing mungkin Pak ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi pada makanan, ya sehingga bisa mengakibatkan hal yang berbahaya bagi kesehatan. Itu Pak. Oke. Baik. Saya jelaskan di sini ya. Apa itu pencemaran makanan? Ya. Oke. Pencemaran makanan itu terkontaminasinya makanan oleh zat-zat berbahaya ya yang dapat mengancam kesehatan tubuh. Kontaminasi itu ada dua kegiatan ya, dua perlakuan. Ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja ya. Kontaminasi sengaja biasanya ini kontaminasi bahan kimia yang sengaja ya. Seperti tahu ya, seperti kerupuk ya, terus apalagi ikan asin, terus seperti eh, bakso, mie basah, itu memang sengaja dikasih pengawet-pengawet yang biar lama gitu. Sebenarnya kalau nggak dikasih itu, dia cepat basi. Tapi karena dikasih itu, dia lama jadinya pengawetan. Ya, itu ada kontaminasi nggak sengaja, yaitu ya memang dia seperti dari alat yang dipakai itu nggak sengaja orang. Alat dipakai memang tercemar ya, tapi nggak sengaja ya, masuk ke sana. Ya, tetapi yang terpenting di sini yang Anda harus ketahui, kontaminasi bukan pada saat proses, tapi yang terpenting di sini pada saat penyajian. Ya. Kenapa saya sampaikan saat penyajian? Karena saat penyajian itu kemungkinan akan ada kontaminasi baru gitu loh. Ya, kontaminasi baru baik dari debu, ya, dari udara itu. Jadi pada saat proses, pada saat
penyajian, transportasi itu penting juga diketahui ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Anda sekarang sudah tahu ini jenis cemaran ya, berupa bakteri ya, berupa kimia dan fisik ya. Ini jenis cemaran yang sering muncul, yang pasti ada di dalam pencemaran makanan dan minuman. Proses pencemaran dan makanan dan minuman itu gimana prosesnya? Tahap pertama kita dari sumber cemaran ya. Sumber cemaran bahan baku ya, itu harus bahan baku yang bagus ya. Sayur, daging ini yang bahan baku itu harus bagus ya, harus bagus dan tersimpan dengan baik gitu bahan baku ini. Yang kedua lingkungan, karena bahan baku ini biasanya yang kita beli kita nggak tahu bahan bakunya itu sudah ada pencemaran nggak tahu kan. Seperti kita beli sayuran atau beli cabai. Kadang-kadang sebelum dipetik, cabai itu udah semprot pestisida. Jadi gimana kita mau tahu? Nggak tahu gitu. Ya. Apa kita meriksa? Nggak tahu. Apa pemerintah nanti harus diperiksa semua bahan baku ini? Nggak mungkin. Ya. Jadi nanti ada cara-caranya. Gimana caranya? Ya. Itu. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi terjadinya sumber pencemaran, yaitu udara. Ya. Kalau jualan di pinggir jalan, nanti ada bonus debu, gitu. Itu sumber pencemaran sebenarnya. Jadi hati-hati ya. Ada tanah, ada air yang tercemar. Mungkin air yang dipakai untuk mengelola itu sudah tercemar sehingga ini juga bisa dalam proses nanti mempengaruhi terjadinya pencemaran pada makanan. Yang ketiga peralatan ya, peralatan pisau, talen ini biasanya kalau peralatan ini ada pencemaran silang ya. Jadi Anda semuanya orang tua Anda masak di dapur ya, terus habis mengiris daging ayam ya, talen itu juga dipakai, tidak dibersihkan lagi, lalu mengiris sayur. Itu pencemaran ini silang ya, dari bakteri yang ada di daging dia akan pindah ke sayur. Itu pencemaran silang. Ini biasanya untuk terjadinya di pencemaran silang ya. Hewan atau serangga, ini lalat atau kecoa, itu penting diketahui. Jadi kalau di dapur itu usahakan jangan sampai ada lalat atau kecoa, karena ini yang mencemarin juga proses pencemaran makanan. Ya, kalau di dalam dapur itu banyak kecoa, banyak lalat, berarti kondisi di lingkungan itu ada tempat sampah yang dekat dengan proses pengolahan makanan tidak tertutup sehingga lalat itu banyak datang, apalagi di dapur itu ininya harumannya banyak, tambah banyak datang lalat ya. Kita lanjutkan yang kedua, mekanisme masuknya cemaran ya. Kontaminasi fisik masuknya benda asing yang jelas yang bisa dilihat. Kontaminasi kimia yang saya sampaikan tadi ini nggak terlihat tapi sudah ada itu sebenarnya kimia di situ ya, bahannya sudah ada. Memang sengaja dimasukkan kalau kimia. Kalau Anda perhatikan sekarang, umpamanya terjadinya kasus di mana ya? Di makanan gratis itu ya, SD terjadi pencemaran, makan pagi jam berapa? Itu pencemaran kimia. Jadi waktu pencemaran kimia sangat pendek. Dari dia mengonsumsi sekitar 1 sampai 2 jam mengkonsumsi makanan, dia langsung muncul gejalanya. Itu pencemaran kimia. Waktunya sangat pendek munculkan gejala-gejala keracunannya. Tapi untuk biologi, ini waktunya panjang. Jadi kalau biologi ini membutuhkan 6 sampai 8 jam baru terasa mual-mual sakit perut. Ya, itu biologi. Kenapa? Karena di dalam tubuh, bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia, biologi itu masih beradaptasi dulu, beradaptasi ya, dan berkembang biak yang banyak sehingga dia menimbulkan pada waktu yang sudah cukup banyak muncul infeksi gejala keracunan. Itu biologi. Jadi kalau di di keracunan di anak-anak sekolah semua itu tuh kalau diperhatikan itu karena cepat itu keracunan oleh kimia. Faktor yang mempengaruhi kontaminasi di suhu ya. Jadi suhu itu zona bahaya itu kalau
di ruangan itu zona 5 sampai 60 itu zona bahaya, zona dalam penyimpanan ruangan. Jadi kalau makanan siap saji ya, Bapak Ibu kayak di restoran atau warung-warung siap saji, itu zonanya tuh zona sampai 5 sampai 60. Zona dalam ruangan ya. Zona ruangan kita, ya kita enak itu. Itu suhu penyimpanan tidak sesuai itu. Itu tidak sesuai di mana? Eh, Kalau bakteri ini dalam waktu 4 jam sampai 6 jam ya perjalanan bakteri yang ada pada makanan itu sudah mulai basi. Makanya nanti pada saat kurang dari 4 jam itu harus dipanasin lagi. Seharusnya itu ya. Konsepnya kayak gitu sehingga dijual lagi gitu. Jadi kalau Anda nanti beli makanan terus ini apa malam atau sore dari pagi nggak dipanasin itu sudah banyak bakteri yang berkembang biak di dalam. Waktu penyimpanan terlalu lama, itu yang saya sampaikan, lama. Lewat dari 6 jam, ya, itu lama. Ya. Kebersihan juga, ya. Kebersihan yang mengelola dan kebersihan yang menyajikan itu penting. Kalau kita lihat di restoran siap saji, itu kebersihannya tuh kan kurang. Kadang-kadang habis garuk-garuk, ya, dia ini melayani pembeli. Ya. Sanitasi lingkungan dan peralatan yang buruk, ya, yang nggak pernah dicuci, yang ya di situ sanitasi peralatannya yang kurang bagus. Kontaminasi silang ini yang saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya itu efek cemaran. Kalau sudah terjadi pencemaran pada makanan, efeknya apa? Ya, kerusakan makanan. Makanan itu akan rusak. Jadi kalau udah makanan rusak, dah itu efek terjadinya pencemaran. Ada perubahan warna, ada bau, ada teksturnya yang kurang ya. Kalau terjadi keracunan, kalau kita makan terjadi keracunan apa? Ya gangguan kesehatan nanti. Seperti yang kita sampaikan. Nah, sampaikan tadi Bang, kejadian di eh, makanan gratis ya ya. Itu keracunan itu ya. Kerugian ekonomi ya banyak ya. Produknya terbuang terus yang sakit itu udah berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengobatannya ya. Yang proses pengendaliannya gimana? Nah, ini penting pengendalian Bapak Ibu ya. Kalau kita di dapur rumah tangga mungkin nggak begitu di rumah Anda itu nggak begitu banyak pengendalian karena habis makan ada udah ditutup masuk kulkas. Tapi untuk yang di rumah makan siap saji ini pengendaliannya cukup ya, cukup rumit ya, yaitu untuk mencegah masuknya lagi pencemaran baru ya dan berkembangnya ya pencemaran dan meluasnya kontaminasi baik fisik, kimia dan lainnya. Ya. Terus tujuan dari pengendalian itu apa aja? Tujuannya itu menjamin keamanan dan kelayakan makanan. Jadi makanan yang kita makan itu layak dan aman, tidak sakit gitu. Dan melindungi konsumen dari risiko penyakit bawaan makanan. Ya. Kalau di apa kegiatan makanan gratis itu kelihatan kalau terjadi keracunan, Bapak. Ya, Anda bisa kelihatan. Oh banyak yang keracunan, banyak mual-mual karena satu produk makanan dimakan orang banyak di satu tempat, nah, itu akan terlihat. Tetapi kalau makan siap saji, Anda makan di warungnya, nggak ada. Orang itu nggak berkumpul, tapi datang satu-satu dan berbeda-beda dari mana, nggak tahu. Jadi sampai di rumah mengalami, wah saya sakit perut, wah saya mual, itu sudah keracunan makanan. Ya, itu hati-hati ya. Jadi ingat-ingat aja kalau sudah mual, sore sudah mulai mual-mual, wah saya tadi makan apa ya? Nah, itu harus hati. Itu karena penyebabnya keracunan makanan. Jadi kalau antara waktu makan itu panjang berarti itu biologis. Tapi kalau begitu ibu makan atau Anda makan di warung belum sampai selesai istirahat dulu sejam 2 jam situ mual-mual, itu kimia udah pasti ya. Karena prosesnya lebih cepat daripada biologi ya. Proses pengendaliannya dengan apa? Dan bahan baku. Bahan bakunya harus bagus ya, tidak tercemar ya. Kondisi bahannya dalam keadaan baik gitu ya. Itu pencemaran bahan baku. Pengendalian selama pengolahan ya. Ini pemisahan bahan mentah dan bahan matang ya. Jadi bahan mentah itu harus dipisahkan dengan mati. Karena kalau kita lihat di rumah makan ya, waktu praktek ke rumah makan itu di situ tempat yang bahan mentahnya di situ, yang sudah masak juga masih di situ,
Jadi setelah selesai semua baru dipindah ke depan. Nah, itu risiko terjadinya pencemaran itu sangat memungkinkan. Gunakan peralatan yang bersih, tetap terapkan suhu suhu pemanasan ya 70 derajat untuk mematikan bakteri ya. Dan gunakan pekerja-pekerja yang memang personal higiennya baik, tidak sakit ya. Kalau dia sakit, cuma makan itu ada pekerja saya sakit pilek flu, jangan disuruh bekerja ya. Istirahat dulu, ganti pekerja yang lain ya. Karena itu bisa menyebabkan penyamaran. Ini pengendalian penyimpanan ya. Ada disimpan dengan yang suhu di bawah suhu 60 ada ya. Yang panas, yang dingin harus disimpan di tempat dingin di kulkas ya. Itu harus ada sama sehingga barang itu tidak rusak. Ya. Gunakan sistem yang FIFO ya, simpan pada makan waktu dan yang terpisah ya. Terus pengendalian distribusi penyajiannya ya. Itu waktu kita mendistribusikan itu kadang-kadang memindahkan dari dapur ke tempat penyajian di meja itu harus hati-hati juga. Terjadi Bapak penyimpangan. Ghazali, mohon maaf Pak, waktunya sudah habis. Oke, baik sampai Mohon di ditutup. sini Anda sudah saya harapkan Anda bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jangan di stop dulu rekamannya Pak Ghazali. Kita dengarkan dulu komentar dan masukan dari instruktur kita Bapak Profesor Sudarwan Dandem. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih Bu Dokter Entis. Ini udah 2 orang yang diperingatkan waktunya ya. Ngatur waktu penting, apalagi nanti Bapak dan Ibu misalnya tampil di forum resmi, diskusi panel dan jenisnya. Itu dengarkan betul kata moderator itu. Kalau bisa beberapa detik gitu sudah diakhiri. Ini kadang-kadang kan kita melihat misalnya orang yang sudah diinterupsi waktu tapi masih nambah gitu. Itu cara yang kurang elok karena itu ini menjadi bagian dari latihan. Yang kedua, seperti halnya saya untuk Bu Gus nih tadi, kalau bisa ada info tambahan gitu yang tidak perlu memberikan penjelasan dalam kadar waktu yang panjang. Misalnya ada ambulan, ada hiruk pikuk di ruang gawat darurat, ada korban massal, terus ada pembeli goreng pisang di pinggir jalan yang seenaknya memegang pisang, dia pilih-pilih, kan itu kan dia menyadari seakan-akan dia bersih gitu, padahal belum tentu karena dia dari banyak tempat. Nah, pesan-pesan semacam itu juga menjadi penting. Mungkin juga perlu ditampilkan orang yang lagi nyemprotkan herbisida di kebun sayur gitu dan lain-lain lah ya. Nah, yang gitu-gitu kan tidak perlu ada penjelasan lisan, tapi mahasiswa bisa menangkap karena itu dalam waktu singkat kita bisa menyampaikan pesan yang banyak. Lalu kalau tampil di depan mahasiswa, apakah lewat daring atau luring, itu harus ada kesan kuat bahwa kita memberi perhatian. Sehingga tatapan ke mahasiswa itu harus lebih menonjol ketimbang menatap tembok atau menatap plafon begitu ya. Nah, di ruang daring juga sama gitu. Harus ada kesan bahwa kita tuh memperhatikan mahasiswa kita itu sungguh pun secara fisik jaraknya jauh. Lalu kalau bisa tampilan PPT itu agak diperelok ya. Apalagi Bapak dan Ibu misalnya dari semester ke semester itu mengajarkan materi yang sama. Nah, dipastikan meskipun serba sedikit ada update-nya. Kalau bukan tidak mungkin nanti mahasiswa itu sudah punya file dari kelasnya. Kalau dia tahu persis bahwa tidak ada perubahan sedikit pun, maka slide yang ditampilkan itu akan berkurang maknanya di mata mahasiswa. Tapi kalau ada jaminan bahwa ada tambahan pesan-pesan baru meskipun serba sedikit, itu pasti mahasiswa memberi perhatian yang lebih serius. Selebihnya selamat Pak Ghazali ya, semoga sukses jadi dosen profesional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.